Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun berada. Pada Minggu 24 Mei 2020, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Untuk itu mari kita dengan segenap kehidupan kita menghadap hadirat Tuhan untuk boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Anugerah dari Tuhan yang menyertai kehidupan kita, dan biarlah pertolongan oleh Roh Kudus dalam nama Allah Bapa yang menyapa hati pikiran saudara-saudara untuk firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pergumuli dalam kehidupan kita. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan sajalah kita boleh diperkenankan untuk melakukan itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-29 hingga 34. Demikian Tuhan menyapa kehidupan kita. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak kami sekolah minggu, para pemuda-pemudi GKPI secara khusus, dan semua umat Tuhan yang boleh bersekutu dalam iman dan pengharapan dalam ibadah Minggu Eksaudi pada saat ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudara, sekalipun di berbagai tempat di daerah-daerah bahkan negara, khususnya kita yang tinggal di Indonesia, masih sangat was-was dengan wabah pandemik yang disebut virus corona atau COVID-19. Kurang lebih 3 bulan pandemik COVID-19 ini mengganggu kehidupan dan persekutuan kita dengan Tuhan dalam gerejanya. Tetapi tidak berarti ibadah pujian dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak kita lakukan. Saudara-saudara, satu pintu gereja boleh dan tertutup, namun beribu altar berdiri di tengah-tengah ibadah keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syafaat dan ibadah kita harus tetap khusyuk dalam pengharapan kita kepada Tuhan. COVID-19 segera berakhir. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita memasuki ibadah Minggu Eksaudi, tentunya dalam pengharapan akan penyertaan Allah Sang Maha Tabib kita. Eksaudi artinya dengarlah seruan yang kusampaikan, sebagaimana dalam Mazmur 27 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, peristiwa ini adalah ketika dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya keluar dari Yeriko menuju kota Yerusalem untuk merayakan Paskah ketika itu.
Banyak orang berbondong-bondong mengikutinya dengan beragam alasan dan tujuan ataupun motivasi dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, dapat kita bayangkan bahwa di antara mereka ada yang mau menyaksikan langsung apa yang mereka dengar tentang Yesus dalam kemesiasannya, atau ada hanya sebatas mau bertemu dan berbicara langsung dengan Yesus, atau mungkin hanya sebatas mengikut meramaikan saja. Saudara-saudara, apapun itu alasan atau tujuan mereka, pastinya kita bisa memaklumi keadaan seperti demikian, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Namun yang menarik dalam peristiwa itu, ada terdengar seruan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan itu adalah dari kedua orang buta itu, saudara-saudara. Sekalipun orang banyak berusaha menghentikan mereka, namun lagi-lagi mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Apa yang membuat mereka melontarkan kata-kata tersebut, saudara-saudara? Apa yang membuat mereka tidak gentar dengan orang-orang yang berusaha menegur mereka? Apakah Yesus mendengar seruan kedua orang buta itu sementara mereka ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada dalam ibadah persekutuan rumah tangga pada saat itu, itulah yang akan kita lihat dari perikop ini, dan sungguh harus menjadi sebuah pergumulan kita bersama pada saat ini di tengah COVID-19, khususnya di Minggu Eksaudi. Dengarlah seruanku yang kusampaikan, kasihani aku dan jawablah aku, Tuhan. Ketika kita boleh menyampaikan seruan kita, tidak seperti banyak orang yang gagal mengenal Yesus sesungguhnya, namun kedua orang buta itu justru membuat pengakuan yang luar biasa, saudara-saudara. "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Hiruk pikuk suara orang banyak dikalahkan oleh teriakan kedua orang buta itu, saudara-saudara. Orang buta tersebut menyadari bahwa jika mereka melewatkan kesempatan itu, maka yang ada hanyalah penyesalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, upaya mereka membuahkan hasil, dan permohonan mereka sangat sederhana, yaitu mampu melihat seperti orang normal pada umumnya, saudara-saudara. Mencelikkan mata orang buta merupakan salah satu ciri khas Mesias yang kelak akan mencelikkan kebutaan rohani manusia berdosa. Dosa mengakibatkan adanya selubung di mata rohani orang berdosa. Selubung itu menyebabkan kebutaan rohani dalam ketidaksadaran hidupnya, dan bahkan saya sebagai orang berdosa sering mengalami demikian, saudara-saudara. Kebutaan tersebut membuat manusia memilih hidup dalam kedagingannya daripada kerohanian. Karena itu darah Kristus yang tercurah mampu membersihkan dan mencelikkan kebutaan rohani orang berdosa. Dengan rohani yang sehat, orang-orang percaya mampu mengejar nilai-nilai kebenaran dan kekekalan dalam hidup ketaatannya kepada Tuhan. Seolah menyepelekan pengakuan dan upaya kedua orang buta itu, orang banyak yang mengiringi Yesus menyuruhnya diam. Akan tetapi, saudara-saudara, Yesus menunjukkan kepeduliannya. Yesus belas rasa kepada mereka dan mencelikkan matanya. Pemulihan ini membuat mereka melihat dengan jelas kasih Allah yang berpihak kepada orang-orang seperti mereka. Karena itu mereka tidak ragu mengikut Yesus. Saudara-saudara, seruan itu adalah juga sekaligus sebagai sorakan akan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Sekalipun banyak yang keberatan,
akan seruan dan suara mereka, namun mereka tidak peduli dengan ancaman itu, saudara-saudara. Dalam keyakinan kedua orang buta itu, Yesus berkenan dalam kasih-Nya untuk memulihkan mereka, dan hal itu terjawab oleh belas kasihan-Nya, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami, para sekolah minggu, para pemuda-pemudi remaja, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, barangkali pengalaman rohani ini adalah bagian dari seruan kita pada saat ini, di tengah-tengah pergumulan kita pada saat ini, dan sebuah keyakinan Yesus akan mencelikkan kebutaan-kebutaan yang hadir dalam hidup keseharian kita, saudara-saudara, khususnya dalam gelap dan kebutaan iman percaya kita. Apa yang hendak Yesus perbuat dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam getirnya hidup dan pergumulan kita oleh COVID-19 yang melanda dunia pada saat ini, di sekitar kita, yang melanda jiwa pikiran kita, melanda kehidupan kita, bahkan melanda menguji iman percaya kita, saudara-saudara. Sepatutnya kita boleh berseru dalam minggu Eksaudi ini, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Eksaudi, dengarlah seruan orang yang berseru, dan kasihanilah aku dan jawablah aku. Saudara-saudara, kita juga diajak untuk tidak meragukan apa yang kita minta kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tuhan mau melihat kesungguhan dan keyakinan kita di dalam setiap seruan doa yang kita panjatkan kepadanya. Bukan seberapa banyak kalimat yang kita ucapkan, saudara-saudara, dalam doa kita, bukan dari lidah dan fasihnya lidah kita mengucapkan setiap untaian kata yang boleh kita untaikan dalam doa yang kita panjatkan, namun Tuhan melihat keadaan dan ke dalam hati kita, bahwa kita percaya dan penuh penantian dari setiap jawaban doa-doa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, respon dari kedua orang buta itu ketika Yesus menanyakan apa yang mereka kehendaki untuk diperbuat bagi mereka, maka keduanya menjawab, supaya mata kami dapat melihat. Saudara-saudara, kalimat ini sangat singkat, tidak disampaikan dengan muluk-muluk. Kedua orang buta itu mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya saat itu, dan tentunya kebutuhan kita pada saat ini yang paling utama adalah dalam kehidupan kita yang mengganggu kita oleh seruan kita dalam minggu Eksaudi ini. Tuhan, segeralah lewatkan COVID-19 dari bumi persada ini, dari kehidupan kita. Tuhan, COVID-19 berakhir dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah minggu Eksaudi pada saat ini boleh menjadi bagian dari pengharapan kita akan penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Syafaat dan ibadah kita, ibadah rumah tangga yang boleh kita laksanakan, menjadi bagian dan sebuah hakikat yang boleh mengangkat harkat iman percaya kita dalam ibadah-ibadah yang boleh kita laksanakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam minggu Eksaudi dari kami, dan Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang boleh mengingatkan kehidupan iman percaya kami, Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap kebutaan rohani kami, kebutaan pikiran hati kami. Tuhan ingatkan kami
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, dengarlah seruan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan para jemaat Tuhan, kehidupan jemaat Tuhan yang pada saat ini terbelenggu oleh COVID-19. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan dalam pekerjaan mereka. Berikan tumpangan yang boleh melanjutkan kehidupan ya Tuhan. Berkati negara kami, pemimpin di negara kami Tuhan, untuk boleh senantiasa dalam kebijaksanaan yang daripada Tuhan memimpin negara kami, dan Tuhan berikan kesehatan. Berkati gerejamu GKPI dimanapun Tuhan berada dalam pelayanannya di masa-masa sulit oleh COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami lakukan dalam penyembahan dan persembahan kami kepada Tuhan, Tuhan berkati sehingga dapat memberikan sukacita oleh iman dan pengharapan kami. Berkati para hamba Tuhan, para pendeta, penatua, diakones, dan pelayan-pelayan yang boleh menyampaikan, mewartaikan Injil Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Juga berkatilah para medis yang membantu para yang terdampak oleh COVID-19. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan kiranya mereka semua dalam pelayanannya Tuhan yang menyertai mereka. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu dan dengarlah seruan kami. Amin.